Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 kelas A, mata kuliah mesin konversi energi. Kali ini kami akan memaparkan PowerPoint laporan kinerja pompa PLTU Muara Karang. Anggota kelompok kami berisikan yang pertama ada Farastio Naufal Muhammad dengan NPM 2010 5003, kemudian ada Muhammad Tadip Arifin NPM 2010 6311 511, lalu ada Muhammad Dari Saputra NPM 2010 6311 512, kemudian ada Muhammad Wahyudin NPM 2010 6311 515, dan Maruli Hadiat Maharahap NPM 2010 6311 544. PLTU Muara Karang, pembangkit listrik tenaga uap Muara Karang unit 1, 2, 3, 4, dan 5 dibangun di Muara Karang yang berlokasi di Teluk Jakarta di atas tanah seluas kurang lebih 41,5 hektar. PLTU Muara Karang unit 4 dan 5 merupakan tahap pembangunan kedua dan terakhir dari 5 unit PLTU Muara Karang yang dirancangkan yang berguna untuk pertama, sebagai tambahan daya sebesar 400 MW untuk penyediaan tenaga listrik bagi daerah Jawa Barat dan Jakarta Raya. Yang kedua ada sebagai pemikul beban dasar. Tiga, persiapan interkoneksi sistem kelistrikan Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui transmisi 150 kV. Lalu, unit tersebut menghasilkan daya sebesar 400 MW dan daya tersebut disalurkan ke gardu induk Angke, Gandul, dan Duri Kosambi. Kemudian di sini ada contoh video dari PLTU Muara Karang. Yaitu video dari PLTU Muara Karang. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas siklus Rankine-Reheat. Pada PLTU Muara Karang, mengadaptasi proses siklus Rankine-Reheat. Uap tekanan tinggi berekspansi di dalam turbin tekanan tinggi. Uap yang keluar dari hasil ekspansi tersebut dikembalikan ke dalam boiler untuk dipanaskan ulang di dalam reheater. Kemudian, uap hasil pemanasan ulang tersebut dimasukkan kembali ke dalam turbin tekanan menengah atau turbin tekanan rendah. Tujuan dari siklus Rankine-Reheat adalah untuk meningkatkan tenaga dan efisiensi PLTU dengan cara memperluas bidang energi yang termanfaatkan dalam diagram T sampai S pada siklus Rankine ideal. Berikut adalah gambar siklusnya. Keterangannya yaitu 1 sampai 2, proses ekspansi adiabatasi atau isentropis uap di dalam HP turbin. Pada proses tersebut, suhu berkurang dari entropi konstan. Suhu berkurang dan
entropi konstan. 2-3, uap hasil ekspansi yang keluar HP turbin dimasukkan ke dalam reheater untuk dipanaskan kembali sebelum masuk ke LP turbin pada proses tersebut. Suhu bertambah tinggi dan entropi bertambah besar. 3-4, proses ekspansi adiabatis atau isentropi uap di dalam LP turbin. Pada proses tersebut, suhu berkurang dan entropi konstan. 4-5, proses pengembunan uap di dalam kondensor. Pada proses tersebut, T konstan dan entropi bertambah besar. 5-6, proses kompresi isentropi yaitu pemompaan air masuk ke dalam boiler. 6-7, pemanasan menuju titik didih dalam economizer. Pada proses tersebut, suhu bertambah tinggi dan entropi bertambah besar. 7-8, pendidihan atau perubahan fasa di dalam evaporator. Pada proses tersebut, suhu konstan dan entropi bertambah besar. 8-1, pemanasan lanjut uap di dalam superheater. Pada proses tersebut, suhu 2,5. Di sini saya akan menjelaskan flow diagram dari PLTU Muara Karang unit 4 dan 5. PLTU Muara Karang unit 4 dan 5 menggunakan siklus Rankine dengan reheater atau pemanas ulang. Secara sederhana, proses kerja dari sistem PLTU Muara Karang unit 4 dan 5 adalah sebagai berikut, yaitu air laut dipompa masuk ke dalam sistem water treatment untuk mendapatkan air tawar melalui proses penyulingan atau desalination dan demineralisasi. Kemudian dipompakan masuk dalam boiler. Setelah itu bahan bakar utama bercampur udara dibakar di dalam boiler untuk memanasi pipa-pipa boiler sehingga air di dalamnya berubah menjadi uap. Kemudian gas buang hasil pembakaran tersebut masih mempunyai suhu yang tinggi yang selanjutnya dimanfaatkan energinya untuk yang pertama menaikkan suhu uap pada superheater atau SH, yang kedua menaikkan suhu uap pada reheater atau RH, yang ketiga, menaikkan suhu air pengisi masuk boiler pada economizer. Kemudian yang keempat, menaikkan suhu udara pembakaran yang masuk ke ruang bakar pada air reheater atau AH. Selanjutnya prosesnya uap dari boiler setelah dinaikkan suhunya pada superheater, kemudian uap tersebut dimasukkan ke dalam turbin tekanan tinggi. Proses terakhir, uap hasil ekstraksi yang keluar dari HP turbin dimasukkan ke reheater atau RH untuk dipanaskan kembali hingga mencapai suhu tertentu. Kemudian uap hasil pemanasan ulang dimasukkan ke dalam turbin tekanan menengah. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Dari Saputra. Baik, saya Muhammad Dari Saputra, izin melanjutkan. Di sini ada komponen PLTU Muara Karang unit 4 dan 5, di mana yang pertama ada katel uap atau boiler, di mana boiler ini adalah alat untuk memanaskan dan menguapkan air atau biasa disebut pembangkit uap. Proses ideal yang terjadi pada katel uap adalah isobarik atau proses berlangsung pada tekanan konstan. Kemudian yang kedua adanya turbin uap, di mana turbin ini berfungsi untuk mengubah energi termal uap menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin dengan cara mengekspansikan uap di dalam turbin. Prosesnya terjadi secara adiabatik yang berlangsung pada entropi konstan. Yang ketiga ada generator. Generator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari poros turbin menjadi energi listrik pada output keluarannya. Kemudian yang keempat ada kondensor, di mana ini berfungsi untuk mengembunkan uap buangan dari turbin menjadi air kondensat, sehingga dapat digunakan kembali sebagai air pengisi katel uap. Kunci operasinya adalah menjaga tekanan uap keluar turbin atau vakum serendah mungkin hingga efisiensi turbin meningkat. Kemudian ada pompa pengisi ketel, di mana pompa ini berfungsi untuk menaikkan tekanan air pengisi dari aerator menuju steam drum melalui high pressure heater dan economizer. Kemudian pompa kondensat berfungsi untuk menaikkan tekanan air kondensat dari tangki kondensat menuju aerator.
Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan daya air pompa B dan C. Perkenalkan, nama saya Maruli Adiatma. Yang pertama itu menghitung debit atau rumusnya menghitung debit FFW air pengisi pada sisi masuk pompa suction dengan menggunakan rumus 4 pada analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. FFW-nya sama dengan 0,1950 meter kubik per second. Yang kedua, menghitung kecepatan atau P, aliran air pengisi sisi masuk pompa dengan hasil Vs-nya sama dengan 0,1950 meter per second. Yang ketiga, menghitung debit air pengisi pada sisi keluar pompa. FFW nilai hasil FFW sama dengan 0,1932 meter kubik per second. Yang keempat, menghitung kecepatan aliran air pengisi keluar pompa. VD-nya sama dengan 9,6089 meter per second. Yang kelima, menghitung total heat pompa dengan menggunakan rumus 4. H totalnya sama dengan 9,6089 meter. Yang keenam, menghitung daya air pengisi dengan menggunakan rumus 4 pada analisis data diperoleh sebagai berikut. PW-nya sama dengan 2672,14 kW. Daya air PW dalam persenan sama dengan 58,4019%. Kemudian yang terakhir, perhitungan kerugian daya di dalam pompa B dan C. Besar energi kalor yang diserap oleh air pengisi akibat adanya gesekan di dalam pompa dapat dihitung dengan menggunakan rumusan pada analisa data, maka diperoleh sebagai berikut. Q air sama dengan 1424,8694 kW. Kemudian Q air dalam persen diperoleh sebesar 31,1418%. Kemudian ada perhitungan daya air pompa B dan C. Itu sebesar 2794,824 atau dalam persennya 61,576%. Perhitungan kerugian daya di dalam pompa B dan C seperti tadi yang dibilang sebesar 1518,0934 atau 33,4601%. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.